Radio Spensa FM. Kembali lagi hadir Radio Edukasi Spensa FM akan memberikan informasi penting seputar dunia pendidikan dan pembelajaran di era COVID-19 yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Spensa. Para pendengar Radio Spensa FM dimanapun kalian berada, secara khusus para siswa kelas 7. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran ini, kami menyampaikan permohonan maaf bagi siswa-siswi Spensa kelas 7 yang pada pagi hari ini sementara menyiapkan diri untuk pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris akan jadwalnya pada jam terakhir karena pembelajaran pada pagi hari ini diawali dengan pembelajaran agama Kristen. Dan roster ini akan selanjutnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ibu menyapa siswa-siswi Kristen. Shalom, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan menaikkan pujian dan syukur kita melalui doa dan pujian. Doa dan pujian, kita akan mendengarkan sebuah pujian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa, kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh menghampiri takhta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan indah yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami melalui siaran radio Spensa FM. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang di studio maupun anak-anak terkasih yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu bersama kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sahabat Spensa, anak-anakku yang terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita. Ibu harap semua sudah menyiapkan diri dan memegang modul masing-masing. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita belajar tentang apa arti mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Akan tetapi pengampunan itu tidak dengan sendirinya menghilangkan kewaspadaan diri, sehingga tidak menjadi korban untuk hal yang sama lagi. Dengan demikian, anak-anakku terkasih, kita bisa melihat di mana kisah tentang Yusuf di dalam kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bagian Alkitab ini bercerita tentang pertemuan antara saudara yang amat mengharukan. Yusuf memperkenalkan diri pada saudara-saudaranya. Ia memaafkan mereka dan menerima mereka. Tidak hanya itu, ia juga menolong mereka dari kesulitan dan pada akhirnya membawa mereka tinggal di dekatnya. Ketika Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya, dia berseru nyaring sambil menangis. Itu kita lihat dalam terjemahan harafiah. Sesaat kemudian dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya dan membuka hatinya yang baik untuk mereka. Di dalam ketakutan dan kebingungan mereka menjadi tidak dapat berbicara. Tetapi Yusuf menenangkan hati mereka. Dia menyatakan, Allah menyuruh aku mendahului kamu di dalam
Kejadian 45 ayat 5. Dengan cepat dia mengangkat seluruh beban kesalahan mereka karena perbuatan buruk mereka dulu ketika ia berusaha menafsirkan kejadian tersebut menurut maksud dan rencana Allah. Bahwa Allah yang mengatur supaya Yusuf berada di Mesir mendahului saudara-saudaranya. Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk membawa ayah mereka ke Mesir dan tinggal di sana. Dia menjelaskan bahwa kelaparan tersebut akan berlangsung 5 tahun lagi, tetapi di Mesir dia dapat membantu Yakub dan keluarganya dengan menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan mereka. Mereka dapat tinggal di Goshen yang terletak sekitar 40 mil dari letak Kairo saat ini. Terletak di delta Sungai Nil, wilayah ini merupakan tempat terbaik untuk beternak. Letak dekat On dan juga Memphis di mana Yusuf tinggal. Ketika saudara-saudara Yusuf itu berangkat pulang, Yusuf mengirimkan beberapa kereta untuk mengangkut barang-barang mereka bila mereka kembali ke Mesir. Dan ia memenuhi kereta-kereta mereka dengan gandum, hadiah, dan kebutuhan lainnya. Itu tentang kisah Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelum kita melanjutkannya, kita akan mendengarkan sebuah lagu pengantar buat kita untuk memotivasi kita lagi untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran kita pagi hari. Para pendengar Radio Spensa FM dan anak-anakku terkasih, setelah menjadi raja di Mesir, Yusuf tidak balas dendam. Ia mengampuni mereka, menolong mereka dari kesulitan. Inisiatif untuk memaafkan datang dari dalam diri Yusuf. Ia ingin memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya. Dengan demikian, merekatkan kembali serta merekonsiliasi atau mendamaikan kembali hubungan pada mulanya sudah rusak karena mereka melakukan perbuatan yang jahat padanya. Pengampunan Yusuf menyebabkan saudara-saudaranya terbebas dari hutang atas kejahatan mereka. Anak-anakku yang terkasih, sahabat Spensa, itu tentang kisah Yusuf di dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 14. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 14 sampai 15, di situ juga Yesus menekankan di sini bahwa para pengikutnya harus bersedia untuk mengampuni kesalahan orang lain. Manusia telah menikmati pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma, karena itu manusia wajib mengampuni sesama. Yesus mengatakan hal itu sebagai bagian dari tanggapannya atas pertanyaan Petrus. Berapa kali kita harus mengampuni? Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali kalau kita berpikir secara matematika, itu artinya 490 kali. Bukan berarti kita memaafkan 490 kali. Tetapi 70 kali 7 kali yang dimaksud di sini hanyalah sebagai simbol bahwa pengampunan itu tak terbatas. Semakin banyak pengasihan yang kita berikan bagi orang lain, semakin diberkati hidup kita. Begitu juga di dalam Injil Matius 18 ayat 22 sampai ayat 35. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan dengan cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang bertobat. Mengacu pada pengampunan itu, maka kita wajib mengampuni sesama.
Dengan kata lain, kita telah menerima kasih Allah melalui pengorbanannya secara cuma-cuma, secara gratis. Maka kita wajib mengampuni sesama kita tanpa syarat. Para pendengar Radio Spensa FM, anak-anakku terkasih, Bapak Ibu orang tua yang sementara mendampingi anak di rumah, Allah mengampuni manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus Kristus telah memperbaiki hubungan antara Allah dengan manusia yang telah rusak. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Itulah arti mengampuni. Yang seperti dalam pembelajaran kita tatap muka di kelas, di mana kita telah belajar bersama-sama tentang indahnya mengampuni. Apakah mengampuni berarti melupakan peristiwa yang terjadi? Kita mengampuni tetapi tidak melupakan apa yang telah terjadi, karena hal itu harus dijadikan sebagai pelajaran supaya tidak terulang lagi. Mengingat peristiwa itu tetapi tidak untuk menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan itu dimaafkan, tetapi peristiwa itu dijadikan pelajaran bagi kita dalam kita menjalani hari-hari kita selanjutnya. Yusuf tidak serta-merta mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf menguji mereka lebih dahulu. Apakah saudara-saudaranya telah berubah atau belum? Dan dalam tes itu ia menemukan bahwa mereka telah berubah. Terkadang orang pura-pura berubah untuk menarik simpati, tetapi sesungguhnya mereka tidak berubah. Tidak berarti bahwa pengampunan dalam perspektif iman Kristen adalah pengampunan bersyarat. Namun sebagai manusia, kita dapat bersikap kritis dalam mengampuni. Artinya bahwa pengampunan yang diberikan secara cuma-cuma sebagai wujud tanggapan terhadap kasih Allah dan pengampunan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus yang kita tidak boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak benar. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari. Untuk anak-anakku terkasih dan para pendengar Radio Spensa dimanapun kalian berada, tentang arti mengampuni yang sudah kita belajar bersama-sama. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan tutup di dalam doa. Dan selanjutnya, Bung Onel akan menyiapkan sebuah lagu untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah Tuhan berikan bagi kami secara cuma-cuma. Kami tak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hanyalah ucapan syukur dan terima kasih kami yang dapat kami panjatkan ke hadirat-Mu.
Pada pagi hari ini, kami sudah bersama-sama belajar tentang arti mengampuni. Kiranya Tuhan menolong, mampukan kami untuk kami melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami dalam pembelajaran ini dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.